Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildiana dari Prodi Sastra Inggris kelas A dengan NIM 2203021100197. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Berbicara pandangan Islam terhadap Pancasila, NKRI, dan nasionalisme, kita awali dari kesepahaman bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu di kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dan nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagai yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Pancasila yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, sejatinya merupakan ijtihad dalam Muslim, para tokoh ketika perjuangan kemerdekaan Republik. Bahkan banyak tokoh dan cendekiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi Republik ini. Ditinjau dari etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti ajaran atau dasar. Istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh agama Buddha pada zaman Majapahit. Dan yang perlu teman-teman ketahui lagi, Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia dengan segala pertimbangan, baik seperti letak geografis, kondisi demografi, serta kekayaan budaya Nusantara. Hal ini disebut sebagai sesuatu yang final ataupun dengan sebut the great out. Pancasila diyakini sebagai dasar yang mampu mempersatukan bangsa dari kayanya suku, ras, dan budaya yang dimilikinya, sehingga Pancasila diyakini bahwa nilai-nilai mampu mewujudkan nilai-nilai toleransi antara umat beragama. Tanpa pemersatu, maka tidak ada kekuatan bangsa, sebagaimana pendapat dari politisi Amerika Serikat John Gardner bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran ataupun keagungan jika tidak memiliki sesuatu yang dipercaya dan yang dipercayainya itu memiliki dimensi moral untuk mempertahankan peradaban warga negaranya. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara Indonesia yang seharusnya menjadi kerangka dasar norma-norma bernegara dan bermasyarakat yang bermartabat. Kondisi bangsa saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Dirasakan bahwa kondisi bangsa saat ini mencerminkan belum diimplementasikan dan dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Segala perpecahan dan konflik yang terjadi sangat jauh dan tidak mencerminkan jati diri bangsa yang sesungguhnya. Perpolitikan yang terjadi marak dengan isu-isu sara, budaya, agama, etnis, dan golongan. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi disintegrasi bagi seluruh wilayah kesatuan Indonesia. Hal ini tentunya sangat merugikan kedaulatan, ketahanan, dan kemajemukan budaya bangsa Indonesia. Secara tidak disadari oleh semua lapisan masyarakat bahwa gap terjadi akibat kejahatan politik yang menggunakan cara-cara kotor demi sebuah ambisi jabatan, kehormatan, dan dunia semata. Satu dengan yang lainnya diadu, dirusak persaudaraan, pertemanan, dan
jalinan kesatuan persatuan umat di lapangan. Maka sangatlah penting bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat disinergikan kembali dengan ajaran-ajaran agama di sekolah dan institusi pendidikan lanjut kepada anak didik dan generasi bangsa guna menopang keutuhan NKRI, kemandirian, kedaulatan dan peradaban budaya dan tanah air Indonesia. Karena pada hakikatnya tidak ada satu agama pun mengajarkan tentang keburukan sikap dan tingkah laku kepada seluruh manusia. Oleh karena itu sudah sepatutnya Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia menjadi cermin bagi negara-negara lain yang melakukan aktivitas di segala bidang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Budi pekerti yang baik yang tercermin dalam ajaran agama Islam yang dituntun dalam Al-Quran, nilai luhur yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran tersebut merupakan bukti bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan kelembutan sikap, akhlak karimah, budi luhur, tutur kata dan bahasa, cara berkehidupan di masyarakat. Semua sektor kehidupan dikupas dalam Al-Quran, baik ekonomi, politik, tata negara, kepribadian, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Hal ini sudah menjadi bukti tauladan bagi seluruh umat dunia, di mana yang tertuang dalam Al-Quran dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga patutlah bahwa Rasulullah menjadi contoh dan menjadi hal yang tidak terpisahkan antara Al-Quran dan kepribadian Rasulullah. Rasulullah dianggap melekat sebagai Al-Quran berjalan karena seluruh karakter kepribadian Rasulullah sudah tertuang dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam Pancasila tidak ada sila-sila yang dapat menjerumuskan ke dalam sistem kesyirikan atau kewagutan. Coba perhatikan baik-baik 5 sila dalam Pancasila. Semuanya merupakan pesan-pesan yang bersesuaian dengan nilai universal Islam. Bagi kita yang akrab dengan pemikiran Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Izzuddin bin Ibn Salam, Al-Kafal, Ibnu Asyur, dan lain-lainnya, ketika membandingkan semangat nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 dengan nilai-nilai universal Islam lewat kacamata pemikiran mereka, niscaya kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa kedua dasar negara ini sesuai dengan maqasid al-syariah. Sampai di sini penjelasan saya tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan tidak sopan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.